Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus almarhum keluarga besar al-murabbi Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan syiar dakwah ini. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kita sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Abdus Syukur. Begitu pula Habiban al-Mahbub, saudara saya Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Seggaf. Hadir juga bersama kita Kiai Haji Nur Sasi. Semuanya para habaib, kiai, asatid, serta putra-putra dan keluarga besar Ustadz Arifin Ilham yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobol hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah zikir tabligh akbar bulanan Majelis Az-Zikra yang hadir pada pagi hari ini atau yang menyaksikan dari rumah. Semua kita minta kepada Allah angkat tangannya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Semua doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, tidak panjang lebar karena sudah jam 10 saudara. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di awal-awal bulan Sya'ban, masih kental dengan suasana Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut banyak ulama tarikh dan ulama hadis jatuh pada sab'ah wa ishrina Rajab, 27 Rajab saudara. Ahibba'il kiram, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, begitu banyak riwayat, hikayat, pelajaran dan hikmah, bahkan masyahid waswar, pemandangan-pemandangan yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Kalau kita mau bahas secara keseluruhan, jangankan 1-2 jam, 2, 3, 4, 5 hari nggak akan selesai saudara. Makanya pada kesempatan kali ini ada satu hal menarik yang ingin saya bahas, yang penting untuk diketahui oleh umat. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 10, sebagian mulai dari tahajud ini Ustaz Syukur.
Kira-kira masih semangat atau tidak ini? Jawabnya lemes. Masih semangat atau tidak? Lanjut atau tidak? Saya mau dengar semangatnya. Mana adzikra? Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah, insya Allah Gurunda Kiai Haji Arifin Ilham gembira di kuburnya melihat semangat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di malam hari, dari kata sara yasri sarayanan. Kalau dalam ilmu saraf ditambahkan hamzatut ta'diyah menjadi asra yusri isra'an, artinya memperjalankan di malam hari. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi besar Muhammad. Dari mana perjalanannya? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Dimensinya masih dimensi bumi. Dari satu titik ke titik lainnya sama-sama bumi masih saudara. Tapi begitu Mi'raj, bukan lagi horizontal tapi vertikal, menembus dimensi bumi, masuk ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih panjang dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya bagaimana? Jangan tanya bertemunya bagaimana. Allah munazzahun 'anil kaif. Enggak usah tanya bagaimana kalau sudah Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Ada informasinya, amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Begitu datang info dari Nabi, dari Allah, langsung sami'na wa ata'na, kita terima dengan iman saudara. Singkat cerita, ketika Rasulullah sampai ke langit pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat yang menjaga langit pertama nanya ke malaikat Jibril, siapa yang datang bersamamu? Kata malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad. Apakah sudah diutus? Ya, sudah diutus, kata malaikat Jibril. Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'. Genggap gempita langit pertama, para malaikat menyambut Rasulullah. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan marhaban bil ibni salih wal khalifatus salih. Selamat datang duhai anakku yang saleh dan penerusku yang saleh. Saudara, akhirnya ketika di langit pertama tersebut disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nengok ke kanan, nengok ke kiri. Setiap Rasulullah nengok ke kanan, Rasulullah melihat ada ruh yang begitu harum, semerbak wangi dan terang benderang saudara. Setiap Rasulullah lihat ke kiri, Rasulullah lihat ada ruh yang gelap gulita, bau busuk saudara. Ternyata yang ada di kanan adalah umat Rasulullah yang di surga, ibadallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang di kanan saudara. Yang di kiri adalah umat Nabi yang di neraka. Makanya dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah setiap lihat nengok ke kanan, dhahika wastabsyar. Rasulullah tertawa, Rasulullah senyum gembira. Kenapa? Karena itulah cita-cita Rasulullah. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho ada satupun umatku di neraka, kata Rasulullah. Makanya gembira luar biasa Rasulullah ketika lihat surga ada umatnya.
Tapi sebaliknya ketika Nabi lihat kiri, hazina wa baka, Nabi menangis. Nabi menangis sedih luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih menyakitkan Nabi daripada ketika ada umatnya di neraka, saudara. Na'udzubillah min dalik. Singkat cerita, ketika Rasulullah lihat ke kiri, ada beberapa hal yang dinampakkan oleh Allah untuk nabinya. Di antara sekian hal yang dinampakkan, saya mau bahas satu saja di sini, saudara. Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, guru daripada guru-guru kami, al-muhaddith. Beliau punya kitab judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di situ beliau sebutkan ketika Nabi nengok ke kiri, Allah tunjukkan beberapa pemandangan. Di antara pemandangan yang ditunjukkan kepada Nabi, pada saat itu Rasulullah maju sedikit. Rasulullah lihat, faida bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yaqrabu ahad. Ada satu wadah makanan, nampan sebutlah. Di atasnya ada daging yang sudah dipotong-potong, lezat, nikmat, siap saji, tapi tidak ada satupun yang mendekat, saudara. Sebaliknya, di sampingnya ada satu nampan lain, di atasnya ada daging yang busuk, bau, rusak, tapi justru diperebutkan. Justru rame-rame berebut daging tersebut. Saya mau tanya, jawab Az-Zikra yang kompak. Yang seperti ini fenomena normal atau tidak? Wajar atau tidak? Orang kalau normal pasti milih daging yang enak dari yang busuk, betul? Gak wajar, saudara. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada nampan berisi makanan yang lezat, di sekitarnya ada bangkai-bangkai, nampan diabaikan, bangkai diperebutkan, saudara. Berebut dia makan bangkai. Rasulullah heran, ini gak wajar, aneh. Akhirnya Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Siapa itu mereka berbondong-bondong memperebutkan daging busuk, daging yang nikmat lezat dibiarkan, tidak dimakan? Siapa kelompok mana mereka ini wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, haula min ummatika ya'tuna al-haram wa yatrukuna al-halal. Ya Rasulullah, mereka adalah sekelompok dari umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Allah udah kasih yang halal, tapi yang halal malah ditinggalkan. Rame-rame berbondong-bondong ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model begini banyak atau tidak? Orang kompak, orang semangat, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saya kasih contoh Pak Bu, sederhana aja, kadang kita nggak sadar. Saya dengar dari Ustadz Syukur katanya ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Coba ibu-ibu jawab yang kompak, Bu. Bu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Jawab yang kompak, Bu. Bu, nikah halal atau haram? Kalau nikah lagi lemes jawabnya Ustaz. Ini nggak fair, bukan muridnya Ustaz Arifin ini. Jawab yang kompak semuanya, nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi banyak nggak yang milih nikah dari pacaran? Banyak nggak? Maaf terbalik, yang milih pacaran dari nikah? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Persis yang digambarkan Nabi, saudara. Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Dia tinggalkan yang
halal, diambil yang haram. Padahal Allah udah kasih jalannya yang halal, mudah, sederhana, gampang, saudara. Betul apa betul? Maaf, kadang-kadang saya kesel, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, di lingkungan majelis, di lingkungan pesantren, mohon maaf, kadang-kadang ada kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Mohon maaf, saudara. Kelihatannya soleh, manggilnya akhi ukhti. Assalamualaikum akhi. Nanya lewat inbox Facebook. Waalaikumsalam ukhti. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Lagi tahajud ukhti. Dah. Tahajud jawab pesen cewek ya. Doraemon. Hati-hati bu, hati-hati. Awalnya mulainya dari situ. Habis itu minta nomor WA ukhti supaya ta'aruf lebih dekat. Bolehkah aku minta nomor WA? Habis itu maaf ukhti, nggak sengaja kepencet video call. Terus ngerembet mukaddimatuz zina, permulaan zina, dari hal kecil ujung-ujungnya zina, saudara. Betul apa betul? Apalagi kadang-kadang yang saya lebih enak lagi, pacaran manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Hati-hati saudara. Yang seperti ini, yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram. Na'udzubillah min dalik. Apalagi mohon maaf saudara, introspeksi diri masing-masing. Berapa banyak suami-suami yang Allah sudah kasih istri yang halalan, thayyiban, mubarakan. Istri yang baik, halal, thayyib. Tapi masih lebih senang lihat gambar-gambar perempuan terbuka di handphonenya, saudara. Banyak atau tidak? Yang jawab banyak ibu-ibu saat. Hati-hati, Allah sudah kasih yang halal. Kau lebih memilih nikmati yang haram. Itu hawa nafsu. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Bahkan berapa banyak zaman sekarang ibu-ibu dengan mudahnya dipesan meladeni pria-pria yang bukan suaminya padahal punya suami. Na'udzubillah. Jangan sampai termasuk yang disabdakan oleh Nabi, yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Dia tinggalkan yang halal kemudian dia ambil yang haram. Na'udzubillah min. Maka hukumannya apa kata Rasulullah? Di neraka sambil makan bangkai, saudara. Itu contoh pertama. Ini kira-kira masih semangat apa tidak nih? Udah jam 10 lebih. Terus lanjut. Betul. Saya mau dengar takbirnya Adzikra semua. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, saya kasih contoh lagi sederhana yang gampang. Contoh lagi sederhana yang gampang. Pejabat. Nah, begitu saya mulai kata-kata pejabat, pengurus sudah mulai deg-degan nih. Pejabat, taruhlah bupati, saya nggak sebut nama pejabat yang mana aja. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden dan seterusnya, semua pejabat. Kalau dia kerja benar, dapat gaji, gajinya halal atau tidak? Halal, halalan, thayyiban, mubarakan. Di fikih pun dibahas bagaimana para ummal, pejabat negara itu dapat harta, dapat gaji dari Baitul Mal. Itu sesuatu yang halal, saudara, dia berhak atas itu. Tapi faktanya meskipun pejabat makin tinggi jabatannya, makin besar gajinya, makin banyak tunjangannya, tapi pejabat yang korupsi banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Orang keras banyak atau tidak? Hati-hati tuh yang diadakan Nabi. Allah sudah kasih yang halal, tapi dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram. Na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi katakan ada orang muflis di hari kiamat. Bukan yang gak punya dirham, yang gak punya dinar, tapi muflis di hari kiamat yang dia sudah menzalimi fulan, dia sudah mencaci fulan,
memaki fulan, merampas harta fulan, memukul fulan, maka diambil dari pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi. Saudara, itu kalau perorangan, saudara. Itu kalau person to person saja seperti itu. Person to person saja. Kalau Anda nggak bisa jaga diri Anda, nggak bisa jaga lisan Anda, nggak bisa jaga tangan Anda, zikir Anda bangkrut, sedekah Anda bangkrut, muflis. Itu kalau person to person. Lantas bagaimana kalau merampas uang rakyat, ratusan ribu rakyat, jutaan rakyat? Bagaimana dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara? Bagaimana dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Di dunia Anda boleh gagah, dikawal, hebat, dihormati, berdasi, berjas, tapi di akhirat Anda hina, dina, makan bangkai, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Hati-hati, saudara. Oleh karena itu ya ikhwan, Nabi tidaklah menceritakan ini kecuali supaya kita hindari, jadi pelajaran buat kita. Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih wa man lam ya'rif syarra min al-khair waqa' fih. Aku mengetahui kebaikan dari keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Aku mengetahui buruk bukan untuk melakukan buruk, tapi untuk menghindari keburukan, saudara. Apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, sekelompok orang manusia di neraka makan bangkai sesuatu yang buruk, ibadallah. Maka kewajiban kita untuk menghindari, jangan sampai mengambil yang haram, meninggalkan yang halal. Maka selain dengan meningkatkan takwa, memantapkan muraqabatillah dengan zikir, dengan terus menghadirkan Allah, maka selain itu yang paling penting, saudara, adalah at-tafaqquh fid din. Kamu mau tinggalkan yang haram, kamu mau lakukan yang halal, kamu harus kenal mana yang haram, mana yang halal. Makanya Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah berikan pemahaman dia terhadap ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama buta. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, di satu zaman ini nanti la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Bukan sekedar suratul ilmi, bukan sekedar gambarannya ilmu. Kalau teori saja, materinya saja, orang orientalis, orang barat kafir sekalipun banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena dia hanya dapat suratul ilmi, hanya dapat materinya ilmu, gambarannya ilmu, saudara. Dia nggak dapat cahayanya ilmu. Yang harus kita dapatkan kalau mau selamat, cahayanya ilmu yang diambil dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai yang istiqamah, yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, yang wara' dijaga makanannya, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, yang lurus di atas tariqah ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Ini yang menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak nanti, saudara. Tanpa ini kita tidak akan tahu halal dan haram. Makanya saya selalu sampaikan di berbagai tempat, saya senang kalau tabligh akbar ramai, bagus, siarkan, saudara. Tapi demi Allah, saya jauh lebih senang kalau majelis taklim yang ramai, saudara. Tabligh akbar bagus, di situ kita diajak bersilaturahmi, menggalang solidaritas umat. Di situ dibangkitkan semangat kita. Tapi jangan lupa, saudara, kita punya kebutuhan yang lebih besar, bimbingan ilmu yang terus menerus. Tabligh akbar bagus, tapi kita butuh ilmunya wudu, nggak ada di tabligh akbar, saudara. Kita butuh ilmunya sholat, nggak ada di tabligh akbar. Kita butuh ilmunya ibadah,
Kita butuh ilmunya bermuamalah, bagaimana dagang yang benar supaya uang yang masuk ke perut kita dan anak kita halal. Kita butuh ilmu yang benar bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Itu adanya di majelis ilmu. Makanya jangan jauh-jauh. Kalau Anda mau selamat, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, saudara. Dekati para ulama, dekati para habaib, dekati para kiai. Saya ingat dari zaman almarhum Al-Murabbi Kiai Haji Arifin Ilham, setiap subuh ada majelis ilmu, betul Ustaz? Sampai sekarang masih ada. Sampai detik ini masih ada, saudara. Kalau Anda mau selamat, jangan hanya sebulan sekali. Makan saja sehari 3 kali. Berarti kita juga butuh makan, nggak cukup sebulan sekali, saudara. Hadiri majelis ilmu, istiqamahkan. Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Kalau bisa seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa, minimal seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, bohong, dusta, saudara. Kenapa saya katakan dusta? Waktu untuk TV masih ada, waktu untuk handphone masih ada, waktu untuk duduk bersama teman masih ada. Kok tahu-tahu giliran ilmu nggak ada? Bohong. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Siap kita ramaikan majelis ilmu. Orang keras siap ramaikan majelis ilmu. Siap lanjutkan cita-cita Murabbi kita. Siap untuk mengenal halal dan haram. Takbir. Sallu ala nabi. Yang terakhir, saudara, saya tahu udah banyak yang nunggu kapan nih Habib bicara soal azan ini. Lanjut jangan, lanjut jangan. Dusia, gerah, masih semangat, yakin, betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, sedikit informasi perjuangan. Hari Jumat yang lalu kami menggunakan hak konstitusi kami untuk menyampaikan, mengemukakan pendapat atau berdemonstrasi di depan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau bahasa konstitusinya hak menyampaikan pendapat, hak berbicara, hak menyampaikan pendapat. Kalau bahasa fikih, bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, secara garis besar ada 2 poin yang kami soroti, saudara. Yang pertama, soal surat edaran Kementerian Agama tentang penggunaan speaker masjid dan musola. Saudara, yang pertama terkait azan. Silakan Anda baca surat edarannya yang lengkap, Anda baca. Jangan baca sepotong-sepotong. Betul, memang tidak ada larangan untuk azan. Nggak ada, saudara, larangan azan. Nggak ada larangan untuk berzikir menggunakan pengeras suara, nggak ada. Tapi di dalam surat edaran tersebut, yang pertama ada pembatasan volume speaker untuk azan. Ada pembatasan, saudara. Saya setuju bahwasanya adzan ada adabnya, adzan ada akhlaknya, adzan ada tata caranya, adzan ada hukum-hukumnya. Usahakan yang adzan suaranya yang indah agar nikmat didengarkannya, dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa salah satu syiar yang paling penting yang berkaitan dengan adzan sesuai dengan artinya. Adzan, adzana yu'adzinu. Orang yang adzan disebut muadzin. Artinya mengumumkan, pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Makanya dianjurkan pengumuman adzan mencakup sejauh mungkin, saudara. Mencakup seluas mungkin. Saya mau tanya, yang namanya pengumuman supaya mencakup sejauh mungkin berarti harus kelas atau pelan? Kurang kompak, harus keras atau pelan? Harus kenceng atau pelan? Biar sampai jauh, saudara. Makanya buat apa sih ngatur-ngatur ginian, saudara? Kita ini berharap
yang turun harga bahan baku, bukan speaker masjid musola, bukan. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Apalagi ibu-ibu berasa banget tuh syukur nih. Apaan? Minyak susah katanya. Bener Bu, emangnya Bu? Emang minyak susah? Urusannya apa nama speaker Bu? Masya Allah. Makanya saya setuju dengan sikap NU di tahun 2012. Di tahun 2012 ketika Wakil Presiden Budiono menyampaikan wacana akan melakukan pengurangan volume adzan, saudara, pengaturan volume adzan, NU menolak tegas saat itu, saudara. Allahu Akbar. Masih ada jejak digitalnya. PWNU Jawa Timur Kiai Haji Mutawakkil Allah menolak tegas, saudara. Saya dukung, setuju 1000%. Apa itu sekarang jadi kebalik, saudara? Betul apa betul? Betul apa betul? Itu terkait adzan. Adapun selain adzan dirinci aturannya, saudara. Ibadallah, selama ini masjid-masjid kita beragam, beda-beda latar belakang. Ada masjid yang latar belakangnya Nahdlatul Ulama, atau yang amalannya sama seperti Nahdlatul Ulama, sama-sama fikih Syafi'i, sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama menggunakan tasawuf Imam Ghazali wal Junaid al-Baghdadi. Banyak masjid seperti itu. Masjidnya habaib, masjidnya kiai, masjidnya ajangan-ajangan. Saudara, itu rata-rata kebanyakan banyak menggunakan speaker untuk selain adzan. Itu fakta di tengah masyarakat kita, saudara. Sebaliknya ada masjid-masjid seperti Muhammadiyah atau yang serupa dengannya, banyak yang lebih minim menggunakan speaker untuk selain adzan, khususnya speaker luar. Biarkan ini indah mengalir dengan sendirinya. Toh ini sudah mengalir dari negeri kita merdeka, berjalan dengan baik. Biarkan ini jadi keindahan Indonesia. Biarkan ini jadi keragaman kita. Biarkan ini jadi civil society, kebijakan masjid musola dengan masyarakat sekitar. Betul. Tak usah dikutik-kutik, malah jadi konflik kalau dikutik-kutik, saudara. Malah jadi ribet nantinya. Saya mondok 5 tahun lebih di Pasuruan, saudara. Di sekitar saya lingkungan Nahdlatul Ulama, itu luar biasa indah kita dengar sholawatan, saudara. Pujian-pujian, zikir, pengajian menggunakan pengeras suara. Selain syiar, itu sudah jadi bagian dari budaya. Setahun saya di Gresik pun demikian. Ibadallah, sehingga nggak perlu dicampuri terlalu dalam, saudara. Biarkan masing-masing kebijakan sekitarnya. Kalau Anda tidak suka dengan suara musola dan masjid, jangan tinggal dekat musola dan Kalau Anda terganggu dengan bisingnya suara kereta, jangan tinggal dekat rel kereta, bukan roda keretanya yang tercopotin. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi saya nggak setuju tuh. Kita cukup biarkan jadi civil society, biarkan jadi local wisdom, biarkan jadi kearifan lokal. Di daerah mayoritas muslim, minoritasnya harus tahu diri, sebagaimana mayoritasnya harus merangkul minoritasnya, saudara. Di daerah mayoritas non muslim, maka minoritas muslim juga harus tahu diri. Ikuti daripada yang ada di sekitar, sesuaikan dengan lingkungannya. Kira-kira setuju atau tidak? Yang saya sampaikan setuju atau tidak? Insya itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya jujur, saya pedih, tersakiti hati saya dengan pernyataan Menteri Agama yang, silahkan Anda lihat videonya yang lengkap, yang full, yang utuh. Silahkan Anda lihat, jangan yang sepotong-sepotong. Yang full, yang lengkap, yang utuh, agar pemahamannya utuh, saudara. Yang saya simpulkan dari video yang utuh dan lengkap tersebut, Menteri Agama menyebutkan beberapa hal.
Yang pertama, suara yang keluar dari speaker adzan dan masjid. Adzan musola, maaf, suara yang keluar dari speaker masjid dan musola. Yang kedua, suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim. Yang ketiga, suara gonggongan anjing. Kemudian intinya ini sama-sama suara dan perlu ditertibkan. Itu kesimpulannya. Silakan Anda lihat video yang lengkapnya. Ini kebanyakan sudah lihat atau belum videonya? Orang kompak sudah lihat atau belum videonya? Jawab yang jujur, pernyataan Menteri Agama demikian layak atau tidak? Orang kompak layak atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Ketika Anda mendengar pernyataan tersebut, sakit atau tidak? Resah atau tidak? Ini suara rakyat, saudara. Ini suara rakyat. Ini suara umat, saudara. Makanya ibadah Allah, udah tuntutan kita nggak pakai banyak-banyak. 3 tuntutan kita. Yang pertama, nggak usah banyak cari alasan. Tub ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umurmu tidak ada yang tahu. Kau akan kembali kepada Allah. Jabatanmu akan lepas. Kau akan masuk kubur. Ketika masuk kubur, pengawalmu nggak bisa ngelawan malaikat kubur, saudara. Betul. Yang kedua, kami umat Islam yang tersakiti, yang resah, yang gelisah mendengar pernyataan tersebut, maka kami minta Menteri Agama untuk membuat permohonan maaf terbuka kepada umat Islam, saudara. Setuju? Setuju? Yang ketiga, kami minta saudara supaya dia mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum, saudara. Setuju? 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 Takbir! 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 Saudara, kita cinta damai, betul? Kita cinta damai, betul? Kita cinta ketenangan, betul? Kita cinta perdamaian, betul? Tapi saudara, manakala agama dihina, manakala agama dicerca, manakala agama dinista, demi Allah, guru-guru kami mengajarkan kami tidak boleh mundur sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya di Indonesia ini, apapun yang terjadi, saudara, ada apapun terkait dengan agama, kami akan terus berjuang dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi, insya. Dan terakhir, saudara, doakan. Sekitar hampir 2 bulan lalu, saya 1,5 bulan lalu kurang lebih, saya baru saja keluar dari penjara pesantren Bareskrim Mabes Polri. Saya hampir setahun di sana, setahun kurang sekian belas hari, karena saya divonis setahun dalam kasus RS Umi, kasus baik-baik saja. Panjang lah kalau diceritain, silakan baca tuntutan dan vonisnya. Saya nggak bisa ceritain. Intinya saya dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 14-15 tahun 1946. Jadi yang ceramah di hadapan Anda saat ini adalah napi, narapidana. Status saya napi. Nyesal kagak nih undang napi Adzikron? Hah? Bu, nyesal nggak bu napi yang ceramah di sini, bu? Alhamdulillah. Penjara nggak boleh jadi cita-cita. Tapi kalau itu jadi resiko perjuangan, apa boleh buat, saudara, betul? Mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hampir setahun saya sekamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Panjang kalau kita mau ceritakan di dalam, saudara. Tapi intinya saya katakan dimanapun saya ceramah, saya ini keluar antara senang dan sedih. Senang karena tabiat basyariyah, tabiat manusia. Yang namanya manusia pengen bebas, pengen menghirup udara bebas, saudara. Senang karena bisa bertemu sanak famili. Senang karena bisa berkumpul dengan Anda semua. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih, bu, karena separuh hati saya yang pernah ceramah di mimbar yang mulia ini, saudara, beliau masih di dalam, saudara.
Itu imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya mau tanya, ini warga Indonesia semua, betul? Yang hadir di sini rakyat Indonesia, betul? Saya mau minta pendapat rakyat. Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Orang kompak pantas atau tidak? Layak atau tidak? Beliau di penjara layak atau tidak? Saya mau tanya, beliau bagi negeri ini penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Beliau berjasa atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Masya Allah, saudara, saya tahu beliau. Murabbi Kiai Haji Arifin Ilham, tahu betul siapa beliau, saudara. Beliau nggak ngarep jabatan, nggak. Sedikit pun di hatinya nggak ada tuh target buat beliau mendapatkan jabatan buat dirinya, saudara, nggak ada. Saya tahu betul beliau, saudara. Nggak ngarep harta. Kalau mau harta udah kaya dari dulu, saudara. Udah ancang-ancang kaki, nggak perlu capek-capek di penjara. Nggak, beliau nggak ngarep popularitas, nama baik, nggak. Yang beliau perjuangkan bagaimana akhlak kita baik. Anak bangsa diselamatkan dari minuman keras, dari prostitusi, dari pelacuran, dari aliran sesat, dari LGBT, dari penistaan agama. Itu yang beliau perjuangkan, saudara. Makanya ibadah Allah, beliau masih di dalam, kita semua yang ada di luar. Kewajiban kita yang pertama doa, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, segera bebas dan kembali ke tengah-tengah kita. Dan yang kedua, kita doakan, saudara, kita doakan mudah-mudahan perjuangan ini dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kasih istiqamah kita semua, istiqamah untuk menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal. Makanya terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua kita sama-sama baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Mudah-mudahan adzikra selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan imam besar kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di sini Allah angkat penyakitnya. Allah berkahi Sya'ban kita sampai ke bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat Badar. Goncangkan sentul dengan sholawat. Salatullah salam. Salatullah ala Yasin. Kurang kompak. Salatullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salam ya Rabb ala Yasin. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna billah wa bil hadi. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah ya Rasulullah. Tawajjah ila Allah, tawajjah ila Allah fi halli uqdatina ya Rasulullah. Billah ilahi salimil ummah min al-afati wan aghithna ya mughith. Ilahi sal ya Rabb Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil ya Allah. Salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah salatullah salamullah ala Yasin.
وبلغنا رمضان بأهل يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Semua dikra angkat tangannya, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk almarhum Al-Ustadz Kiai Al-Haj Al-Murabbi Arifin Muhammad Arifin Ilham. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghasyahu birrahmah wal maghfirah. Begitu pula untuk ananda beliau akhina Amar. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan beserta majlis adzikra mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.